Mulai berpura-pura menjadi ibu yang baik. Bab 204. Di dalam kedai kopi, Rena mengeluarkan semua kemampuannya untuk menggoda pria di hadapannya. Tuan Alexander, jika kamu berbuat seperti ini lagi, aku akan marah ya. Dia berkata marah, tetapi pandangan matanya sama sekali tidak mengisyaratkan jika dia sedang marah. Pria yang dipanggil sebagai Tuan Alexander merupakan playboy terkenal dari kota C. Menjadi tempat yang tidak layak ditempati oleh pemandangan. Perselisihan apapun tidak pernah ditemuinya. Seperti Rena, perempuan yang dengan mudah untuk ditariknya. Tangannya perlahan menuju ke bagian bawah rok Rena. Rena mengimbanginya, memberikan dirinya sendiri kepada Tuan Alexander. Bibirnya masih melengking kenikmatan dan mengeluh. Tuan Alexander, mengapa kamu berubah menjadi tidak memiliki moral? Tuan Alexander terbawa oleh omongannya. Tangannya meremas dengan menggunakan tenaga. Ayo, kita pergi ke hotel sebelah. Mata Rena memancarkan cahaya, berpura-pura polos dan tidak tahu apa-apa. Bukankah kamu berkata ingin meminum kopi? Untuk apa pergi ke hotel? Tuan Alexander menyapukan pandangannya ke sekitar dan mendekat ke arah Rena. Gadis kecil, kamu jangan berpura-pura lagi. Rena seketika merasa bersemangat, memutarkan badannya dan berdiri, mengedipkan matanya. Tuan Alexander, kita akan lihat kamu punya kemampuan atau tidak. Dua orang itu berpelukan dan berjalan keluar kedai kopi. Melihat pintu masuk hotel violet ditempelin banyak lampu berwarna-warni, beberapa kartun dan boneka tiup, serta terdengar alunan musik selamat ulang tahun. Rena sedikit merasa iri dan melihat ke sekitarnya. Anak siapa yang sedang mengadakan pesta ulang tahun? Mengapa terlihat sangat mewah? Tuan Alexander menyapukan pandangannya sebentar dan berkata, siapa yang peduli? Meskipun sangat meriah, dia juga tidak akan mungkin menyewa seluruh hotel kan? Kita hanya perlu pergi untuk membuka kamar. Hasilnya setelah Tuan Alexander berkata siapa, dua orang berjalan menuju meja resepsionis. Manajernya datang dengan senyuman dan memberitahu mereka. Mohon maaf, pelanggan hari ini telah membuking seluruh hotel. Silahkan kalian berdua menyewa hotel lain. Alexander merasa hormonnya sedang sangat tinggi. Hatinya merasa sangat tergesa-gesa. Dia hanya ingin segera membuka kamar bersama dengan Rena dan melakukan kegiatan dengannya. Setelah mendengar perkataan manajer tersebut, dia merasa marah dan menjatuhkan rak yang berdiri di dekatnya dan berkata kepada manajer itu, hotel yang begitu besar, dikatakan disewa, lalu disewa begitu saja. Siapa yang kamu bohongi? Cepat, bukakan kamar untukku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Manajernya terlihat sangat tak berdaya. Tuan, hal seperti ini tidak mengharuskan saya berkata bohong. Kami melakukan bisnis, tidak mempunyai alasan untuk mengusir pelanggan. Hari ini sebenarnya Presidir Grup Realtek yang telah membuking seluruh hotelnya ingin merayakan hari ulang tahun anaknya.
Grup Realtek. Rena terdiam sejenak. Pada saat ingin bertanya lagi, Alexander meluapkan amarahnya. Aku adalah teman lama Presdi Rehan. Anaknya ulang tahun. Aku tentu saja harus memberikan selamat kepadanya. Cepat, kamu bukakan kami kamar dulu. Jika nantinya ada masalah, aku yang akan memberikan penjelasan kepada Presdi Rehan. Kenapa begitu berisik? Siapa orang yang tidak memberikan muka kepada cucuku? Terdengar suara orang tua dari belakang. Alexander dan Rena membalikkan kepalanya. Kakek Rehan sedang memegang tangan kepala pelayan. Dengan perlahan berjalan menghampiri mereka. Manajer tersebut mengenali kepala pelayan. Dengan cepat memberikan tatapan. Permisi, kakek ini adalah kakek dari Presdi Rehan yang melakukan perjalanan khusus dari Chicago hanya untuk merayakan ulang tahun Tuan Muda. Kalian di sini membuat keributan untuk hal apa? Kepala pelayan itu terlihat tidak senang. Dalam nada bahasanya memberikan tanda jika manajer telah melakukan kesalahan besar. Setelah mendengar perkataan kepala pelayan itu, Rena melihat kembali dengan teliti. Kakek yang datang tidak terlihat seperti kakek dari Rehan. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, rambutnya telah berubah semua menjadi putih. Tulangnya juga terlihat sudah tidak terlalu kuat. Setelah mendengar perkataan kepala pelayan tersebut, manajer tersebut langsung mendorong Alexander keluar dari pintu. Tuan, sebaiknya Anda cepat pergi. Kami benar-benar tidak bisa membuat ruang di sini. Alexander menyipitkan matanya, lalu berkata, "Apakah kamu tahu siapa kakekku? Beraninya mengusirku. Kota C masih belum memiliki hak ini." Kakek Rehan menatap sekilas Alexander, tersenyum sinis melihat manajer. "Apakah hotel kalian tidak memiliki security? Cepat, suruh dia pergi." Alexander merasa sangat marah. Kakek ini bahkan tidak menanyakan siapa orang yang ada di baliknya dan langsung menyuruh security untuk mengusirnya pergi. Ternyata memiliki kekuasaan, orang yang memiliki banyak uang sangatlah enak. Memiliki kekayaan yang berlimpah, bahkan tidak menaruh seseorang di matanya. Manajer sembari menaruhnya di dalam hati, sembari tergesa-gesa berteriak memanggil security. Pada saat security sedang sibuk dengan Alexander, Rena dengan perlahan bersembunyi di belakang boneka beruang yang besar. Melihat Alexander yang sudah diusir oleh security, Rena segera berlari mengejar kakek Rehan. "Kakek, apakah Anda mengenali saya?" Kakek Rehan menatap perempuan yang berada di depannya, tetapi sama sekali tidak bisa mengingat siapa perempuan yang sekarang berada di hadapannya. Rena melanjutkan bicaranya dan langsung air matanya jatuh begitu saja. "Kakek, apakah Anda benar-benar sudah tidak mengenali saya lagi? Aku adalah ibu kandung dari cucumu." Rena sembari berkata sembari membuat perhitungan. Dia sebentar lagi sudah akan berumur 30 tahun. Sudah melewati masa-masa muda perempuan muda. Mengikuti playboy seperti Alexander hanyalah seperti sedang melakukan bisnis. Alexander sendiri mempunyai kekasih sesungguhnya. Menikahi dia adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi.
Rena tidak lebih hanyalah sebuah simpanan. Tetapi dengan keluarga Rehan sangatlah tidak sama. Cucu yang sangat berharga bagi keluarga Rehan menggunakan status sebagai ibu kandung. Dengan kekayaan keluarga Rehan yang diberikan kepadanya sedikit, sudah cukup membuat hidupnya tidak lagi dalam kesusahan. Lebih menguntungkan jauh dibanding mengikuti Alexander. Ibu kandung dari cucunya. Setelah kakek Rehan mendengar perkataan Rena, di otaknya sudah terdapat gambaran. Melihat pakaian yang digunakan oleh Rena, dia pun mengerutkan alisnya. Kamu ingin bagaimana? Rena merasa dirinya mendapatkan sebuah keberuntungan besar. Tidak langsung memalingkan wajahnya, menandakan hal ini masih ada gunanya. Dengan cepat melanjutkan menjatuhkan air matanya. Kakek, pada saat itu aku meninggalkan anakku pada keluarga Rehan. Itu merupakan kesalahan terbesarku. Beberapa tahun ini, setiap kali aku memikirkan anakku, hatiku akan terasa sangat sakit. Kakek, Anda adalah orang baik. Biarkan aku melihat anakku. Kakek Rehan menatap Rena. Bagaimanapun dia melihatnya, terlihat jelas jika perempuan ini sedang berpura-pura. Perempuan yang sangat sombong. Dahulu dirinya sendiri yang merelakan anaknya hanya demi uang. Sekarang dia datang dan berpura-pura menjadi ibu yang baik. Sungguh sangatlah lucu. Katakanlah, kau ingin seberapa banyak? Kakek Rehan sangat tidak takut menggunakan uang untuk menutup mulut seseorang. Jika dengan menggunakan uang sudah bisa membereskan suatu masalah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai masalah.